Jadi Prabowo tidak usah khawatir, saya tanggung jawab. Pedas minta tanggung jawab ya. Jangan lupa, ini bukan uang nenek moyang lo ya kan, ini uang rakyat. Kalau begitu ini bukan presiden yang baik ya. Ini presiden cuci piring namanya kalau seandainya tiba-tiba untuk menutupi suatu skandal yang bernilai triliun dia bilang saya yang tanggung jawab. Saya siap bertanggung jawab dari segi apa Bapak? Bertanggung jawab hanya dengan omongan, tapi tetap negara harus terbebani oleh utang yang nilainya puluhan triliun, tapi tidak dinikmati semua rakyat Indonesia dan tidak begitu besar manfaatnya kepada rakyat. Kecewa. Bapak Prabowo pasang badan, kita kuat, kita banyak uang. Kalau banyak uang kenapa berutang? Pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Stop, Mas Anies. Mbok yang ngaca dulu kalau mau ngegibain kereta cepat, biar nggak dikatain Mr. Omon-omon gitu. Dan tidak luput juga ini beberapa komentar dari netizen. Kalau boleh tahu orang ini jasanya untuk bangsa apa ya? Coba ada yang tahu gak? Kalau patung bambu yang nanggung Pak Anies sendiri ya? Maaf, nanya dengan nada rendah. Tuh. Kemarin kita seakan-akan dapat hapan dari Purbaya dengan pernyataan tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya, saya didu. Saya kira benar Anda itu ya. Harus banyak minum obat supaya itu sembuhkan penyakit otak Anda itu ya. Tempat Teni, sales khilafah, gembong HTI. Rakyat Indonesia itu udah muak lihat tampang kau. Tiap muncul hanya fitnah yang kau tebar. Kalau kau mau kampanye khilafah, nggak perlu kau bicara berkedok kritik. Rakyat Indonesia itu tidak buta. Rakyat Indonesia itu tahu apa misi gombolan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni kabar lanjutan terkait Prabowo yang tiba-tiba saja pasang badan ya mengenai polemik kereta cepat alias WUS. Hai, keren. Mungkin karena sakit hati bercampur kecewa berat ya kan, si RH tahu ya, si RH ya itu yang ngaku-ngaku sebagai ahli hukum tata negara, nggak taunya ahli hukum tata busana, tata boga. Si RH ini ngata-ngatain Prabowo dengan kata-kata endasmu katanya. Coba bayangin. Astagfirullahaladzim ya. Ini menurut saya sudah sangat keterlaluan ya. Prabowo itu saat ini adalah seorang presiden, seorang kepala negara, kepala pemerintahan ya. Dan dari kata-katanya si RH ini terlihat sekali bahwa si RH bersama para komplotannya ini merasa sangat kecewa ya dengan pernyataan Prabowo. Ya mungkin selama ini mereka berharap ya polemik kereta cepat ini akan bisa dijadikan sarana untuk menghakimi Jokowi. Setelah berbagai usahanya gagal ya. Nggak taunya gagal juga. Gagal maning son. Saking kecewanya ya, Said Gaduh tahu ya, si ikan buntal, sampai menyatakan bahwa Prabowo sudah tidak bisa dipercaya lagi. Emang kapan kau percaya sama Prabowo? Emangnya Prabowo janji apa sama kalian? Emang kalian dulu nyoblos Prabowo 2024 kan? Enggak. Dasar sampah. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi Prabowo tidak usah khawatir, saya tanggung jawab. Pedas minta tanggung jawab ya. Jangan lupa, ini bukan uang nenek moyang lo ya kan, ini uang rakyat. Kalau begitu ini bukan presiden yang baik ya. Ini presiden cuci piring namanya kalau seandainya tiba-tiba untuk menutupi suatu skandal yang bernilai triliun dia bilang saya yang tanggung jawab. Ini kurang ajar teman-teman ya. Saya berharap yang potongan video barusan ini viral ya.
Jadi tolong diviralkan lah video-video seperti ini ya. Kok bisa ya Prabowo dikatakan endasmu gitu loh. Salahnya Prabowo itu apa? Coba dipikir, kau katanya ahli hukum tata negara, tapi kau nggak paham dalam mengelola negara. Prabowo itu bertanggung jawab ya atas kelangsungan pembangunan yang dilakukan presiden ya saat ini ya kan, dan juga warisan-warisan sebelumnya yang dianggap benar, yang dianggap pro rakyat gitu loh. Nah, bukan bertanggung jawab terkait misalnya terjadi praktik korupsi. Kalau memang ada indikasi korupsi markup ya dalam pembangunan WUS yang sudah terjadi dari Jakarta ke Bandung, ya silakan itu diusut, itu urusan lain. Tetapi pembangunan WUS-nya, pembangunan kereta cepatnya, ini perlu didukung oleh pemerintah saat ini. Dan itu sangat bagus sekali karena Prabowo sudah menjamin akan membangun kereta cepat itu sampai Banyuwangi. Aduh, bukan hanya bikin kelojotan dan kejang-kejang, bikin stroke massal dan racun tikus laris bro. Lanjut. Saya siap bertanggung jawab dari segi apa Bapak? Bertanggung jawab hanya dengan omongan, tapi tetap negara harus terbebani oleh utang yang nilainya puluhan triliun, tapi tidak dinikmati semua rakyat Indonesia, dan tidak begitu besar manfaatnya kepada rakyat. Kecewa. Bapak Prabowo pasang badan, kita kuat, kita banyak uang. Kalau banyak uang kenapa berutang? Wih, ini apa namanya? Orang yang maca aktivis, tapi saya nggak tahu aktivis apa gitu ya. Saya nggak ngerti gitu loh. Ini aktivis apa dan apa yang sudah dilakukan bagi bangsa dan negara, ya misalnya mendorong pengesahan RUU perampasan aset koruptor misalnya sampai disahkan. Nyatanya juga enggak. Katanya bertanggung jawab atas apa? Ya bertanggung jawab kapasitasnya sebagai seorang presiden. Apa yang perlu dipertanggungjawabkan seorang presiden itu yang dipertanggungjawabkan oleh Prabowo terkait proyek kereta cepat gitu loh. Kereta cepat Jakarta Bandung setelah dia menjabat sebagai presiden, kan seperti itu. Tetapi ketika pembangunannya kalau memang terjadi misalnya markup dan lain sebagainya, ya itu ya memang harus diusut kalau memang ada. Dan itu bukan bagian dari tanggung jawabnya Prabowo. Tanggung jawabnya Prabowo adalah menjaga ya kereta cepat yang sudah dibangun oleh Jokowi dan melanjutkannya sampai Banyuwangi. Paham nggak? Ya kan? Lagian utang apa? Itu adalah bisnis to bisnis ya kan, tapi di bawah kendali negara gitu aja. Udah bagaimana nanti itu urusan yang pejabat-pejabat itu. Yang jelas walaupun itu hutang ya toh, nggak mungkin minta ke rakyat ya, nggak ada itu utang negara sejak dulu dibayar rakyat patungan yuk 1000-an, nggak ada ceritanya ya. Lanjut. Dompet Teni, sales khilafah, gembong HTI. Rakyat Indonesia itu udah muak lihat tampang kau. Tiap muncul hanya fitnah yang kau tebar. Kalau kau mau kampanye khilafah, nggak perlu kau bicara berkedok kritik. Rakyat Indonesia itu tidak buta. Rakyat Indonesia itu tahu apa misi gombolanmu yang sebenarnya. Ngomong asal jeplak, menuduh Presiden Prabowo melampaui kewenangan. Tompel, apa yang disampaikan Prabowo itu jelas. Proyek itu fasilitas publik, bukan bisnis pribadi. Negara wajib tanggung jawab karena itu dibangun untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang. Bahkan rakyat Indonesia sepakat jika jalur kereta cepat lebih diperluas lagi. Paham kau? Jangan kau mencoba pintar-pintir. Kowar-kowar ada mega korupsi di balik proyek kereta api cepat. Intinya mana? Sampai hari ini belum ada yang terbukti kan? Isu ada mega korupsi di proyek kereta api cepat itu fitnah murahan yang kalian ingin gunakan untuk membusukkan nama mantan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Penanggung utang itu bukan dosa, itu tanggung jawab negara. Yang salah bukan pemimpin yang berani membereskan beban, tapi mereka yang menjual fitnah untuk mencari panggung politik. Seperti kau Tompel, ingin membodohi rakyat agar rakyat percaya dengan ideologi sesatmu itu, khilafah murahan itu yang ditolak di semua negara Islam itu. Mau kamu keluar-keluar sampai kiamat pun, rakyat Indonesia tak bakal tertarik dengan ideologi sampah itu. Kau ingat Tompel, Prabowo tidak melampaui kewenangan. Beliau sedang meluruskan tanggung jawab negara. Jika memang nanti terbukti ada mega korupsi dalam proyek kereta api cepat, tangkap pelaku dan rampas harta hasil korupsinya. Bukan kemudian melarang negara untuk tanggung jawab membayar hutang kereta api cepat. Paham kok Tompel?
Tompel tengi katanya, tompel tengi. Saya mah no comment ya, dan mudah-mudahan saja videonya tidak di skip oleh YouTube gitu ya. Barusan ini adalah pernyataan seorang netizen menanggapi komentarnya si tompel tengi katanya. Lanjut. Pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Stop, Mas Anies. Mbok yang ngaca dulu kalau mau ngegibahin kereta cepat, biar nggak dikatain Mr. Omon-omon gitu. Saya buktikan ya. Dulu tahun 2017 ada silpa sisa lebih perhitungan anggaran DKI Jakarta sebesar 13 triliun atau 17% dari nilai APBD. Saat itu 7 triliun APBD-nya. Sampean ada uangnya nggak bisa ngebelanjain untuk masyarakat, untuk pembangunan atau hal lain yang berdampak. Lah ini Pak Jokowi bisa belanja kereta cepat dari Cina, tidak ada uangnya, tidak ada cashnya. Lah sampean yang ngegibahin malah ada uangnya nggak bisa berbuat hal untuk pembangunan. Jadi stoplah menjadi Mr. Omon-omon ya. Berkaca dulu. Memang jejak digital itu sangatlah abadi. Nah itu ya kan, kalau orang bisa membangun bangsa dan negara karena ada uang, itu biasalah ya kan, biasa ya. Kan ada tuh, oh hebat kali dia ya, bisa beli mobil, ya pantaslah banyak uangnya. Yang patut diacungi jempol itu adalah nggak punya uang, bisa beli mobil, bisa bangun rumah, bisa beli tanah, dan dia sukses, survive bertahun-tahun ya sampai lunas misalnya. Yang nggak ngerti bagaimana skemanya, bagaimana strateginya, itu yang harus dicontoh. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya. Banyak proyek luar biasa di Indonesia ini yang kalau diukur dengan APBN nggak bisa dijalankan. Nah kalau hanya sekedar uang kita nggak cukup, ya tukang becak juga bisa macam kayak gitu ya. Presiden harus cerdas lah gimana caranya semuanya tetap bisa dijalankan walaupun tanpa uang. Bagaimana strateginya, kan seperti itu. Keren kali kan Pak Jokowi ya. Lanjut. Anies, pembangunan kereta cepat hanya dari Jakarta ke Bandung. Tapi yang menanggung seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Nih, ada yang tahu nggak Pak Anies menyindir siapa ini? Pembangunan kereta cepat katanya membutuhkan biaya banyak dan yang menanggung hanya rakyat. Uangnya mungkin dari rakyat. Dan tidak luput juga ini beberapa komentar dari netizen. Komentar yang pertama. Jadi gubernur Jakarta aja tidak becus. Mau jadi presiden. Sampai kiamat gak bakalan. Orang keturunan Yaman jadi presiden. Komentar yang kedua. Kalau boleh tahu orang ini jasanya untuk bangsa apa ya? Coba ada yang tahu gak? Jasanya apa dulu nih? Komentar yang ketiga. Kalau patung bambu yang nanggung Pak Anies sendiri ya? Maaf, nanya dengan nada rendah. Tuh. Patung bambu berapa M tapi terbengkalai. Tidak ada gunanya. Komentar yang keempat. Mas Anies. Kalau menilai orang pinter banget. Merasa dirinya benar sendiri. Betul. Jadi Pak Anies ini lagi menyindir Bapak mantan Presiden Indonesia itu, Bapak Jokowi. Tapi ada tapinya nih. Apakah Pak Anies ini waktu jadi gubernur DKI Jakarta udah benar atau belum gitu? Beraninya mengkritik Bapak Jokowi. Awas Bapak Anies ya, jangan sampai kebangetan menyindir proyek-proyek. Ya, komentar-komentar yang dibacakan oleh netizen barusan di bagian belakang ya, saya sangat sependapat sekali. Patung bambu bermiliar-miliar, hanya hitungan hari dimakan rayap. Apa manfaatnya bagi rakyat? Nggak ada. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Ya, jadi Prabowo pasang badan ya terhadap proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung atau proyek WUS. Prabowo pasang badan, Prabowo pasang badan. Saya nggak akan menampilkan videonya, tapi lihat di medsos yang lain banyak pernyataan Prabowo bahwa proyek itu tidak ada masalah. Proyek itu bagian dari public service obligation. Intinya proyek itu nggak ada masalah. Jadi proyek itu akan saya ambil alih tanggung jawabnya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi pernyataan Prabowo ini bagi Termul tentu ini angin segar ya. Termul senang ya. Tapi bagi saya justru ini memuakkan ya. Memuakkan, dan ini akan menjadi bom waktu. Ini menurut analisaku ya. Menurut pemikiran saya, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang blunder yang sangat dahsyat nanti untuk Prabowo ini. Ya, tapi kalau untuk bagi politikus-politikus yang mencari makan di kekuasaan, tentu akan mengatakan ini bagian dari strateginya Prabowo, kan gitu ya. Prabowo sedang berstrategi. Oke, intinya gini teman-teman ya, saudaraku semua, rakyat Indonesia. Proyek WUS ini intinya yang pertama itu nilai hutangnya, untuk saya baca dari berbagai macam sumber ya, sekitar 116 triliun dengan bunga 1,2 triliun per tahun. Itu intinya. Terus proyek WUS ini, proyek kereta ini adalah proyek yang penuh dengan kontroversi, penuh dengan aroma-aroma korupsi, markup, dan lain-lain lah ya. Lalu kemudian proyek kereta cepat ini itu adalah proyek jangka panjang, kurang lebih itu 40-70 tahun. Bunga 1,2 triliun, nanti selesainya proyek ini sekitar 40-70 tahun. Nah, itu digarisbawahi dulu. Jadi kata-kata Prabowo ini ya mungkin kalau untuk membangun sugesti kepercayaan politik ya, untuk investor, untuk macam-macam lah ya, untuk politik, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau dilihat secara real, secara hak dan batil, secara hukum kebenaran, hukum sunatullah, ya hukumnya Allah, ini nggak benar. Ya, Prabowo itu menjabat jadi presiden paling tidak 5 tahun, maksimal 10 tahun. Sedangkan proyek WUS ini itu proyek jangka panjang 40-70 tahun. Dari sini sudah nggak mungkin, nggak masuk akal. Yang mungkin Prabowo itu akan membangun kepercayaan investor atau perbaikan ekonomi, sehingga nanti begitu dia lengser akan diteruskan mungkin ya dengan presiden selanjutnya. Tapi kan ini kan rancu, absurd, sesuatu yang belum jelas. Oke ya. Nah, bagaimana mungkin Prabowo mau ambil alih proyek ini gitu kan? Sedangkan umur dia nggak tahu kapan wafat. Jabatan dia cuma 10 tahun. Lalu yang kedua, Prabowo mau menyelesaikan saya ambil alih, itu maksudnya apa? Apa mau dibayar pakai uang pribadi? Ya, kan itu, ini negara kan bukan negaranya Prabowo, ini negara Indonesia ini milik rakyat. Ya, berarti kalau memang saya ambil alih ya berarti jangan dibayar pakai APBN. Kalau dibayar pakai APBN berarti itu ya bukan diambil alih sama Prabowo berarti. Gitu saudaraku ya. Jadi kasihan Prabowo ini, kasihan. Sudah banyak orang yang mengeman bahasa Jawa, kembangkanlah. Banyak orang yang mengeman sama Prabowo ini,
tapi sayang ya. Tapi kayaknya Prabowo ini nggak mau dieman, nggak mau disayang, gitu kan. Prabowo ini kan dibebani oleh dosa rezim terkutuk, EKN, Gibran, sekarang Wus. Kalau mau dikembangkan semuanya banyak bandara mangkrak, tol mangkrak, dermaga mangkrak, itu kan beban-beban semua itu, beban dosa. Tapi Prabowo ini nggak mau dieman, nggak mau disayang, ya kan? Kan sama dengan yang makan rezim dulu, yang cuci-cuci piring sekarang Prabowo. Ya, astagfirullah. Jadi nggak bisa Prabowo, saya ambil alih. Itu blunder. Kita tunggu aja nanti waktu yang menjawab. Presiden kan suka-suka mau ngomong apa, silahkan, karena masih berkuasa kan. Tapi ingat, ya, membela sesuatu yang salah, maka ya silahkan, nanti Anda akan tumbang juga nanti lama-lama, tumbang dengan sejarah yang buruk. Saya ambil alih, sudah bayar pakai uang pribadi berarti. Jangan dibayar pakai APBN, jangan dibayar pakai yang ada hubungannya sama rakyat. Saya ambil alih itu yang benar itu ya markup-nya diperiksa, indikasi korupsinya diperiksa, dibersihkan, bla 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 gitu. Bukan saya ambil alih terus seolah-olah selesai urusan dosa-dosa masa lalunya Jokowi itu. Oke teman-teman, aku tidak mau bertele-tele, tapi intinya Prabowo kita tunggu nanti. Kan pejabat itu kan omongannya kan mencela-mencele. Pejabat itu omongannya mencela-mencele. Jadi kita tunggu saja nanti. Apa dia bisa, Pak Prabowo ini apa sanggup dan bisa memegang omongannya dan membuktikan omongannya ini, komitmennya ini. Kita tunggu saja, namanya pejabat, nggak kaget. Saya ngomong gini, saya dalam rangka sayang sama Republik ini, sayang sama Prabowo, ya kan? Oke teman-teman, jadi gimana Gus Nur? Sayang, ini negara bukan milik Prabowo. Prabowo nggak boleh seperti itu. Usut tuntas korupsinya, tangkap semua koruptornya, ya, bongkar tuntas apa-apa sisi-sisi gelap yang ada di balik Wus, IKN, Gibran, ijazah palsu, dan banyak lagi. Bukan begini caranya mengambil alih itu. Jadilah pahlawan untuk rakyat, jangan jadi pahlawan untuk rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu. 40-70 tahun itu dengan bunga 1,2 triliun itu baru selesai, sedangkan Anda menjabat cuma 10 tahun. Mau dikembangkan bahasa ini. Kasihan banyak orang yang eman sama Anda, tapi Anda nggak mau dieman, Anda nggak mau disayang. Kita tunggu nanti waktu yang menjawab. Kita tunggu. Anda akan jatuh dengan kata-kata Anda ini. Berapa kali Anda sudah blunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini orang ngapain kemarin dikasih apa namanya itu, amnesti apa abolisi itu? Hah? Keluar macam kayak gini lagi ya. Seharusnya ya di kerangkeng lagi gitu. Biar nggak banyak bacot gitu loh. Ngaku sebagai seorang ustadz ya kan, nggak taunya cuma seorang sutat ya. Tolong dibedakan ustadz dengan sutat. Nggak jelas ya kan, lulusan mana, ilmunya dari mana, SD aja nggak lulus. Nggak usah saya komentarin panjang-panjang lah ya, lanjut. Kemarin kita seakan-akan dapat hapan dari Purbaya dengan pernyataan Wus tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was, yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi. Tapi semakin hari kok kayaknya kok otak saya yang mulai salah ini.
Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun, 31 tahun, hampir sebulan, saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk sambutan Pak Prabowo kemarin. Siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau dari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut saya. Ya, saya Didu. Saya kira benar Anda itu ya. Harus banyak minum obat supaya itu sembuhkan penyakit otak Anda itu ya. Anda ini kan sama seperti Rocky Gerung. Kerjanya itu ya menciptakan di dalam otak Anda itu Prabowo versi Anda sendiri ya. Dan Jokowi versi Anda sendiri. Lalu Anda mengadu-adu domba mereka. Berusaha untuk pisah-pisahkan mereka. Ya, bagaimana mungkin Anda itu bisa tepat ya mengenai relasi Prabowo-Jokowi. Sementara yang ada di dalam otak Anda itu kan Prabowo versi Anda, Jokowi versi Anda. Bukan Prabowo dan Jokowi original, kan? Begitu. Nah, kemudian Anda sebelumnya kan berbicara mengenai Purbaya ya, Menteri Keuangan itu. Ya, Anda berpikir bahwa Purbaya ini kan memberikan harapan, ya punya langkah-langkah yang tepat, ya terkait khusus dengan kereta cepat WUS itu kan. Tiba-tiba diinterupsi oleh Pak Prabowo. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa beliau yang mengambil alih dan bertanggung jawab ya atas problem WUS. Kan? Nah, ini juga satu warning kepada Menteri Purbaya yang begitu hebat ya. Ya Anda, Pak Purbaya, Anda kan harus juga paham konteks. Jangan Anda kerja itu seolah-olah Anda itu presiden, padahal Anda itu kan pembantu presiden. Seolah-olah posisi Anda di Menteri Keuangan itu menentukan segala sesuatu, mati dan hidupnya negara ini. Kok Anda solok kemana-mana, ya, sampai-sampai presiden kita ini sudah tidak kelihatan. Anda saja yang memperlihatkan diri Anda ke sana kemari, ya, membawa-bawa nama presiden, entah itu versi kasar, ya, dalam hal ini versi halus kan, yang Anda katakan Anda bawakan itu kan. Seolah-olah menteri-menteri yang lain itu di bawah Anda, ya. Mentang-mentang Anda itu pegang kas atau pundi-pundi negara, lalu Anda ambil kebijakan itu seolah-olah mau melampaui presiden, ya. Jadi itu juga warning kepada Anda, Pak Purbaya, ya. Gitu Anda juga harus paham bahwa bagaimanapun juga ada hal-hal yang sifatnya sudah sangat politis dan Anda jangan terlalu menonjolkan diri sampai presiden itu harus tenggelam atau menghilang di balik bayang Anda. Kan begitu Pak Menteri Purbaya. Aduh, gaduh kau ini kerjaannya. Cuma bikin gaduh aja, gimana orang seperti ini. Tapi dari sini kita bisa menilai dan melihat teman-teman ya, bahwa sebetulnya memang orang-orang ini walaupun pada saat Pilpres 2024 kemarin tidak mencoblos atau tidak memilih pasangan nomor urut 02 ya, Prabowo dan Gibran, tetapi begitu Prabowo dan Gibran dilantik sebagai seorang presiden ya, dinyatakan menang dan akhirnya dilantik, mereka sangat berharap sekali. Mereka sangat berharap sekali Prabowo ini bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingannya. Ya kok enak. Kok enak. Walaupun kalian itu bagian dari rakyat Indonesia, tapi sadar dirilah. Keinginan kalian itu bertentangan dengan sebagian besar
rakyat Indonesia yang lainnya. Keinginan kok menjadikan negara khilafah, mengadili Jokowi. Emang Mas Jokowi salah apa gitu loh. Dan kelihatan sekali kekecewaan Anda terkait pernyataan Prabowo mengenai kereta cepat. Ada gimana? Aman nggak? Racun tikus aman? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.